Tapi banyak pencapaian-pencapaian beliau yang tidak bisa dipungkiri terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat yang menjelang masa transisi itu justru semakin tinggi. Ini dibuktikan juga oleh survei dari Litbang Kompas sendiri. Jadi sebagai manusia, sebagai seorang presiden pasti tidak bisa 100% ya. Tetapi kita tanya kepada yang menerima manfaat, yaitu kepada masyarakat. Dan saya pikir kalau mayoritas masyarakat merasa kinerja beliau baik, ya berarti mayoritas dari janji-janji tersebut sudah dipenuhi dan bahkan diterima oleh masyarakat, dirasakan langsung oleh kehidupannya sehingga bisa memberikan respon yang baik bahkan menjelang masa akhir kepemimpinan beliau. Presiden Jokowi meminta maaf jelang lengser pada Oktober 2024 mendatang. Jokowi mengatakan jika dirinya bukan manusia yang sempurna selama 10 tahun memimpin Indonesia. Ia mengaku bahwa sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin, dirinya menyadari tidak dapat menyenangkan semua pihak. Menurutnya, tidak hanya dalam konteks memimpin, tetapi dalam menjalani hidup tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Jokowi meminta maaf setelah banyak mendapat kritikan dari masyarakat RI atas segala manuvernya, mulai dari menaikkan pajak, wacana tapera, membangun IKN yang sepi investor, kemudian juga belum berhasilnya menangani pelanggaran HAM berat. Dan yang paling menjadi perbincangan belakangan ini adalah pelemahan demokrasi. Jokowi dianggap sudah menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan Gibran hingga menjadi wapres terpilih bersama Prabowo Subianto. Namun, pandangan masyarakat tersebut dibantah keras oleh juru bicara Istana Grace Natali. Ia mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden tersukses. Banyak kinerjanya dirasakan oleh masyarakat sipil. Saya pikir kalau mayoritas masyarakat merasa kinerja beliau baik, ya berarti mayoritas dari janji-janji tersebut sudah dipenuhi dan bahkan diterima oleh masyarakat, dirasakan langsung oleh kehidupannya sehingga bisa memberikan respon yang baik bahkan menjelang masa akhir kepemimpinan beliau. Grace mengklaim bahwa sebagai manusia, Jokowi tidak sempurna, namun kinerjanya dapat dilihat berdasarkan survei Kompas, yaitu kepuasan masyarakat kepada Jokowi di akhir masa jabatannya meningkat. Namun hal tersebut dibantah oleh peneliti BRIN, Siti Zuhro. Kalau memang betul ya kepuasan itu sangat mendominasi masyarakat, tentunya tidak perlu ada pro kontra. Ya logikanya, tidak perlu ada pro kontra. Kalaupun seandainya muncul kontra terhadap sebagian besar yang sangat puas, itu tenggelam biasanya. Itu kasus yang ada di daerah-daerah menunjukkan seperti itu. Jadi kepala daerah yang sangat disukai karena memang mampu mengeksekusi program-program yang sangat katakan governability kan gitu, efektif dan sebagainya, pro rakyat dan sebagainya, pastinya yang bersangkutan kepala daerah tadi itu disukai. Jadi kalaupun ada sebagian tidak setuju itu tenggelam. Nah, ini yang tidak terjadi pada katakan gitu publik luas terhadap Pak Jokowi. Ia mengatakan jika Jokowi berhasil, maka penilaian negatif terhadap Jokowi akan hilang sendiri. Nyatanya penilaian negatif terus muncul dan bahkan membesar menjelang Jokowi akan lengser dari jabatannya. Pak Jokowi ingin cooling down secara politik sehingga menyampaikan permintaan maaf, dan kali ini kita menyaksikan membawa Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin kan gitu ya. Dan memang acaranya zikir. Kita tidak perlu pertanyakan ya ini apakah by design kepentingan politik atau tidak, itu bagaimanapun juga yang posisi di eksekutif maupun legislatif dan sebagainya itu pasti muatannya itu akan ada politik. Jadi tidak perlu kita perbincangkan, tapi pasti ada tarikan politik di situ, bagaimana menggunakan momen yang tepat dan sebagainya sehingga cooling down itu terjadi. Karena bagaimanapun juga purna baktinya Pak Jokowi seperti yang saya sarankan 2 tahun yang lalu, itu bagusnya memang husnul khotimah kan gitu ya. Pak Jokowi itu sudah berhasil hari ini angka kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir, dalam 1 dekade terakhir. Begitu pula pengangguran, kalau tadi Abang bilang pengangguran disebut-sebut, pengangguran kita hari ini lebih rendah bahkan dari 2014. Terus juga terkait misalnya keadilan untuk agraria, tadi disinggung juga oleh Abang Jasa.
redistribusi tanah hari ini di eranya Pak Jokowi itu lebih banyak bahkan dibandingkan 4 presiden sebelumnya. Belum lagi pembangunan infrastruktur. Jadi kalau bicara angka-angka mungkin rasanya terlalu ngawang-awang. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat yang antara lain tercermin dalam berbagai survei nasional, ini kan ditanya langsung kepada masyarakat yang merasakan ya, hidupnya lebih baik nggak sih? Hidupnya lebih sejahtera nggak? Pemenuhan kebutuhannya baik nggak? Mereka kan lebih dari 75% menyatakan baik. Juru bicara Istana, Grace Natali mengatakan, jika kepemimpinan Jokowi berhasil memangkas pengangguran di Indonesia, namun faktanya terbalik. Badai pemutusan hubungan kerja masih terus berlanjut di Indonesia. Hal ini pun dapat mencerminkan melemahnya ekonomi Indonesia yang tercermin dari ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan mereka. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juni 2024, terdapat 32.000 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Jadi bukannya kata kita atau rasa-rasa, apalagi kalau merasa udah berpisah jalan. Kalau berpisah jalan agak berat nih, ya kan? Semuanya juga jadi negatif ngelihatnya. Tapi kalau menurut masyarakat yang ditanya dengan jujur, bahkan mereka tidak punya kepentingan politik, nggak ada di dalam partai, ya mereka lah pendapat yang paling jujur menurut hemat kita semua gitu. Dan mereka menjawab puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, merasa hidupnya lebih baik. Saya pikir itu yang lebih fair untuk kita jadikan patokan ketimbang pernyataan parsial dari yang punya kepentingan politik. Yang punya kepentingan politik kita dengar juga tentunya. Gelombang PHK berasal salah satunya dari perusahaan rintisan berbasis teknologi di Indonesia. Fenomena pemberhentian massal pekerja sebagai bagian dari kondisi suram atau tech winter itu telah berlangsung sejak pandemi COVID-19 akibat kondisi ekonomi yang terus memburuk. Bukan hanya sektor teknologi saja yang menyumbang pengangguran di Indonesia, dari sektor industri tekstil juga ikut andil dalam hal ini. Badai PHK menghantam berbagai perusahaan Indonesia yang bergerak di industri tekstil. Akibatnya lebih dari belasan ribu karyawan harus kehilangan pekerjaan. Bahkan masih banyak di antara mereka yang pesangonnya masih belum mendapatkan kejelasan. Ada, nggak bisa semuanya ditumpahkan ke satu orang, yaitu presiden. Dalam ketatanegaraan juga presiden tidak berada di atasnya MA atau MK. Jadi rasanya kalau hari ini semua keputusan yudikatif ditimpakan kepada Pak Presiden, nggak fair juga lah kita. Kalau nilainya buat Pak Presiden deh gitu di pemerintahan ini gitu, Bu Seskap, menilainya gimana sejauh ini? Karena ya seperti yang Bang Masinton sempat singgung tadi, ada penurunan dalam indeks demokrasi, ada wacana intervensi hukum gitu. Mau pakai rasa-rasa saya nih, karena kan nanti juga jadinya subjektif. Tapi pakai ukurannya masyarakat aja. Kalau masyarakat merasakan baik, ya berarti memang tidak sempurna, tetapi mayoritas ya sudah on the track, sudah baik. Kalau masih ada yang kurang-kurang, ya mohon maaf, tapi kan ini upaya kita bersama nih. Makanya tadi kalau dikatakan MK diintervensi dan sebagainya, loh kan ada ruangnya untuk membuat pernyataan resmi ketika sedang pemeriksaan material. Kok nggak dipakai?